Miss Hijab ini hadir juga tidak hanya sebagai lambang perempuan, tapi juga sebagai bukti bahwa perempuan bisa berkarya. Memang dari 200 ke 44 bukan hal yang sangat gampang ya kalau untuk seleksi, itu luar biasa. Proses kurasinya ketat ya? Sangat-sangat ketat, dan kita pun sangat kebingungan karena ternyata sangat-sangat hebat. Orang-orang Jawa Barat, anak-anak Jawa Barat, Miss di Jawa Barat ini orang-orang luar biasa. Intelektualitasnya semakin meningkat dengan adanya teman-teman Miss Hijab. Dan kalau misalnya kan inklusivitas ya, bagaimana teman-teman disabilitas ini juga merasa dinaungi lah oleh teman-teman Miss Hijab Jawa Barat, seperti itu. 44 finalis itu sudah rata kota dan juga kabupaten berarti ya? Iya, dari 27 kota dan kabupaten. Dari 27 kota dan kabupaten. Untuk hadiah sebesar hampir 75 juta ya. Dan itu sudah input dengan beasiswa S1 dan S2. Selamat siang, Barepreneur TV, Sampurasun. Kembali lagi bersama saya Rosmayati dalam program podcast di siang hari ini. Hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat luar biasa. Kita sudah kehadiran dua narasumber yang begitu cantik dan juga menawan dari Miss Hijab Jawa Barat. Tanpa berlama-lama kita langsung saja sapa. Di sini ada Miss Khairunisa Putri Alip MPD yang merupakan Regional Director Miss Hijab Jawa Barat. Selamat datang Teteh. Terima kasih Kak. Oke, dan selanjutnya di sebelah kanan saya ini ada Miss Nur Sepsanti SAK yang merupakan Vice Director Regional Miss Hijab Jawa Barat. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Ini karena orang Sunda jadi canggung ya bilangnya Miss atau Teteh. Kita Miss aja ya sesuai dengan Miss Hijab Jawa Barat. Jadi ngobrol-ngobrol mengenai hijab itu bukan hanya tentang soal gaya, tapi juga tentang makna di balik menentukan pilihan. Sama dengan apa yang akan kita bahas hari ini menuju Grand Final Miss Hijab Jawa Barat 2026, kita akan bahas seputar itu. Terutama untuk para finalis yang sudah mulai akan berlaga ya, akan berkompetisi di Miss Hijab Jawa Barat 2026. Tanpa berlama-lama kita langsung saja bahas. Pertama kita akan ke Kak Nisa dulu ya, Miss Nisa dulu. Ini ngobrol-ngobrol mengenai Miss Hijab Jawa Barat. Mungkin ada sebagian orang yang belum tahu atau perempuan di sana yang belum tahu sejak kapan sih ada Miss Hijab Jawa Barat, Miss? Oke, jadi sebelum itu memang Miss Hijab Jawa Barat ini salah satu wadah gitu ya, representasi wanita muslimah yang ingin menyuarakan tentang pendidikan, perempuan, kemudian hijab, sosial, lingkungan, itu ada di Miss Hijab Jawa Barat. Dan Miss Hijab Jawa Barat ini telah berdiri sejak tahun 2023. Masih baru ya? Masih baru. Berarti sudah ada 4 generasi. Betul. Mau ya? Mau menuju 4 generasi. Oke, ngobrol-ngobrol dengan baru lahirnya Miss Hijab Jawa Barat, ini ada di bawah naungan apa sih, Miss Nisa? Oke, jadi kalau untuk Miss Hijab Jawa Barat ini di tingkat nasional itu kita di bawah naungan Kementerian Agama. Kemudian kalau di Miss Hijab Jawa Barat kita ada di Dinas Pariwisata juga ya. Kita kerjasama dengan Disparbud juga. Berarti kalau untuk sekretariat ada di Bandung ya? Iya, untuk sekretariat. Oke, dua narasumber ini juga kalau tidak salah, Miss dan juga Barepreneur TV, beliau ini merupakan demisioner ya dari finalis Miss Hijab Jawa Barat di tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang akan memberikan informasi juga tentunya harus didengarkan oleh para finalis begitu ya, agar nanti kompetisi di Grand Final ini juga tentunya bisa sesuai dengan harapan. Nih sebelum kita lebih lanjutnya, di sini juga ada Kak Santi ya, atau Miss Santi. Ini ngobrol-ngobrol dulu sebelum hari ini bisa berbicara sebagai panitia dari Grand Final Miss Hijab Jawa Barat 2026. Waktu itu menjadi finalis tahun berapa kalau boleh bertanya? Kebetulan saya menjadi finalis di tahun 2023. Oh, 2023. Berarti Miss Nisa juga sama? Sama. 2023. Sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh ke Miss Santi dulu. Nih ngobrol-ngobrol pengalaman atau kesan bisa bergabung di Miss Hijab Jawa Barat seperti apa sih? Baik, karena kebetulan saya itu merupakan pertama kali ikut pageant, yaitu Miss Hijab Jawa Barat sendiri. Jadi luar biasa sekali pengalamannya, memang yang awalnya mungkin saya tidak tahu bagaimana dunia pageant yang sesungguhnya saya bisa tahu setelah mengikuti Miss Hijab Jawa Barat ini. Dulu saya anak pendemo ya, maksudnya dulu saya itu BEM, aktivis betul. Dulu saya BEM, aktivis. Tim pelawan ya. Iya, saya terbiasa dengan di jalanan memakai sepatu kets, teriak-teriak dengan kencang menyuarakan hak atau aspirasi. Lalu kebetulan saya masuk ke Miss Hijab Jawa Barat, di mana dunianya sangat terbalik sekali. Yang awalnya teriak-teriak menjadi harus sangat
Anggun. Anggun sekali, betul. Miss Nisa sangat anggun sekali. Yang awalnya saya masih memakai sepatu kets full, harus full dengan menggunakan heels minimal 15 cm. Minimal 15 cm. Betul. Pengalaman yang sangat luar biasa, tantangan yang luar biasa, tapi alhamdulillah dari sana terbentuklah diri saya yang saat ini. Oke, jadi bukan sebuah tanpa alasan. Itu mengapa kita berbicara bahwa hijab bukan hanya soal gaya. Nah, lanjut nih sebelum kita kembali ke Kak Santi. Ini ngobrol-ngobrol untuk pengalaman nih atau cerita awal dari Miss Nisa bergabung di Miss Jogja Barat seperti apa sih? Pasti beda ya ceritanya, itu gimana tuh? Kalau saya karena memang sebelumnya bergabung di Duta juga ya, sebelumnya Duta Baca Kota Depok, kemudian ke Jawa Barat, tapi setelah dari situ disupport oleh orang tua dan juga dinas terkait untuk mengikuti ajang pemilihan Miss Hijab Jawa Barat ini Kak, gitu. Tapi alhamdulillah ya kita satu generasi ya, saya dan Miss Santi ini. Alhamdulillah saya di tahun 2023 mendapatkan gelaran RAP 1 Miss Hijab Jawa Barat 2023 itu di top 3, kemudian di nasional, jadi kita dikirim ke tingkat nasional, mendapat gelar Miss Hijab Indonesia Best Performance 2023, dan semuanya dari Jawa Barat itu di tahun itu, alhamdulillah ketika dikirim ke nasional, kita semua pulang membawa gelar dan piala gitu. Oke, jadi bukan pergi tanpa bawa sesuatu ya. Jadi pergi ke tingkat berikutnya dengan membawa kabar gembira untuk Jawa Barat. Oke, itu ceritanya beda-beda. Nah, sekarang kita akan berbicara soal nanti bagaimana proses rangkaian, karena memang di sini ada Miss Santi ini sebagai Vice ya, Regional Director Miss Hijab Jawa Barat. Ngobrol-ngobrol soal tema nih, Miss. Tema apa sih yang hari ini atau tahun ini diusung oleh Miss Hijab Jawa Barat? Oke, terkait tema di tahun ini kita membawa tema Confidence with Hijab, Beauty with Purpose. Itu apa sih maksudnya? Artinya kita ingin mengusung tema mengenai bahwa setiap perempuan yang berhijab itu tidak ditutup aksesnya, haknya untuk bisa lebih berdedikasi, untuk bisa lebih berkarya meskipun memakai hijab, termasuk di dunia pageant. Karena banyak sekali nih Kak pandangan bahwa yang berhijab itu tidak masuk di dunia pageant, apalagi modeling, dikarenakan keterbatasan dengan hijabnya. Namun itu bukan sebuah keterbatasan, melainkan sebuah lambang bahwa perempuan yang berhijab pun bisa berkarya, bisa masuk dunia modeling, bisa mengembangkan cita-citanya, bahkan mungkin bisa lebih berdampak. Nah, ini ada beauty with purpose. Cantik itu bukan dilihat dari luar, bukan dilihat dari fisik, bukan dilihat dari kulit putih, badan tinggi, rambut panjang, tapi cantik itu dilihat dari bagaimana dan seberapa jauh dia bisa berdampak dan bermanfaat untuk orang sekitarnya. Dan ada nih yang kelupaan, perempuan itu tidak hanya bisa cantik dari luar, tapi juga cantik dari dalam ya. Semua perempuan punya inner beauty gitu. Jadi yang jadi finalis kalian mungkin pasti punya itu ya. Oke, itu dari Miss Santi ya. Selanjutnya ini tadi sudah dijelaskan bahwa tema tahun ini memang tidak hanya sekedar tema, tapi ada tujuan tertentu di dalamnya. Tapi juga mungkin kita berbicara bahwa grand final ini tidak lepas dari proses rangkaian kurasi atau penyaringan para peserta. Meskipun sekarang titiknya grand final, tapi mungkin boleh ya dijelaskan oleh Miss Nisa, ini proses kurasinya seperti apa sih sebelumnya sehingga para finalis dari kota kabupaten di Jawa Barat bisa nanti berkompetisi seperti apa? Oke. Di awal memang pada saat penyeleksian di tahap 1 itu kita mencapai 200 peserta Kak. 200. Iya. 200, kemudian ada sesi wawancara, ada tes mengaji, gitu, ada tes Al-Quran. Kemudian itu disaring lagi hampir 150, kemudian setelah itu kita ada FGD di situ. Setelah dari FGD barulah terseleksi menjadi 44 finalis yang kategori dewasa, dan ada 7 kategori cilik. Betul. Oh, ada ciliknya juga. Betul. Tahun ini kita ada ciliknya, Kak. Berarti yang berbeda dari tahun sebelumnya adalah ada cilik. Ada cilik. Betul. Oke, berarti sudah close ya kalau untuk pendaftaran, tinggal menuju proses grand final aja. Kayak menarik ya dari apa yang disampaikan tadi bahwa Miss Hijab ini hadir juga tidak hanya sebagai lambang perempuan, tapi juga sebagai bukti bahwa perempuan bisa berkarya. Nah, karena
Saya masih agak ini ya antara miss atau nggak apa-apa ya. Oke, ini berbicara soal apa namanya pelepasan mahkota nih, karena memang Miss Septi atau Miss Santi dengan Miss Nisa ini kan sudah menjadi bagian dari alumni, artinya sudah terhimpun gitu. Nah, ini bagaimana sih kalau misalkan Miss Nisa ketika para finalis yang sudah berjuang di Miss Hijab ini sudah selesai dengan masa baktinya, apakah memang akan dilepas begitu saja atau memang dihimpun kembali untuk terus tetap mengabdi? Oke, jadi untuk para alumni ya atau demisioner yang telah selesai masa jabatannya, itu masih tetap tergabung dan terhimpun di dalam paguyuban Miss Hijab Jawa Barat kan, gitu. Memang masa pengabdiannya saja tidak di dalam 1 tahun, tapi kalau untuk paguyuban selamanya. Jadi sekali mengabdi, selamanya tetap menginspirasi. Oke, jadi tidak hanya pada saat itu begitu ya. Terus juga ini berbicara soal rangkaian nih, Miss Santi. Itu rangkaian nanti untuk grand final akan seperti apa sih rangkaiannya? Mungkin bisa di-spill terlebih dahulu. Oke, untuk seluruh finalis nih di Jawa Barat ya, Miss Hijab Jawa Barat, untuk rangkaian nanti di tanggal 16-17 kita akan ada fase karantina dan juga grand final. Untuk karantina sendiri itu kan harus memiliki, pokoknya harus kuat, harus menjaga kesehatan dengan stabil, karena kita akan dari pagi full Kak sampai malam full. Itu aktivitasnya padat, tidak akan secara detail ya disebutkan, tapi yang penting kan harus persiapkan diri terkait dengan bagaimana kalian akan mempresentasikan mengenai advokasi yang akan kalian bawa, bagaimana intelektual kalian yang kalian miliki bisa kalian representasikan, bisa kalian bicarakan, bisa kalian ungkapkan di depan kita, panitia ataupun seluruh finalis yang lain, serta tolong jaga attitude dan juga groomingnya, karena itu adalah poin-poin penting Kak yang akan nanti kita nilai pada saat karantina dan juga grand final. Nanti di malam karantina juga kita akan masuk ke deep interview. Oke, berarti total untuk rangkaian dalam yang tadi sudah disebutkan ada berapa hari yang akan nanti dilewati? Kita akan di 2 hari 1 malam. 2 kita hari akan 1 padatkan. malam. Sebetulnya harusnya 3 hari. 3 hari, 2 malam. Karena memang waktu ya Kak. Jadi kita padatkan di 2 hari 1 malam. Oke, jadi ada beberapa rangkaian yang memang wajib untuk diikuti begitu ya. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol kalau tadi soal grand final nih, berbicara soal program Miss Hijab sendiri, emang secara peran dan juga programnya ada apa aja sih Miss Nisa ini mungkin menyangkut bagian dari intim gitu ya hadirnya Miss Hijab Jawa Barat. Jadi memang Miss Hijab Jawa Barat ini terfokus pada advokasi yang dijalankan oleh masing-masing individu Kak. Misal contoh, kalau saya fokus advokasi adalah literasi, gitu. Kemudian Miss Santi ada inklusivitas. Pendidikan inklusif. Jadi fokusnya ini ada di pendidikan, kemudian lingkungan, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Seperti itu. Jadi selama masa bakti mungkin itu yang memang bisa dijalankan sesuai dengan apa yang dimiliki begitu ya, atau social project yang memang sudah diinginkan begitu ya. Nah, tapi berbicara mengenai grand final nanti ada total berarti 200-an ya? Berapa untuk di grand final nanti? 44 finalis. 44 finalis itu sudah rata kota dan juga kabupaten berarti ya? Iya, dari 27 kota dan kabupaten. Dari Jawa Barat. 27 kota dan kabupaten. Untuk pelaksanaannya nanti Miss Santi akan seperti apa sih? Akan di tanggal berapa maksudnya? Oke, untuk pelaksanaan nanti akan dilaksanakan di tanggal 16-17 Mei 2026, tepatnya di Hotel Golden Flower Bandung, Jalan Asia Afrika. Jalan Asia Afrika. Boleh dong saya bertanya sebelum kembali ke Miss Santi, Miss Nisa, seberapa terlihat sih antusias para peserta yang Miss Nisa lihat? Oke, kalau untuk antusias, alhamdulillah tahun ini lebih antusias lagi ya, pastinya, dan mereka cukup mempersiapkan segala proses penilaian aspeknya. Dimulai tadi Miss Santi juga mengatakan bahwa intelektualitas, public speaking, Sangat. grooming gitu kan, dan memang kita ada preparing untuk attire. Nah, mereka juga lagi fokus tuh untuk cari-cari itu. Dan saya udah bilang bahwa teman-teman boleh banget latihan di depan kaca, gitu. Jadi hal simpel itu semoga bisa mengubah teman-teman gitu sih. Jadi semangat juga Jadi ya. semangat. Boleh dari Miss Santi mau menanggapi? Mau menambahkan? Oke, kalau untuk terkait dengan persiapan yang tadi Mister juga udah sampaikan bahwa memang banyak sekali ya Kak rangkaian-rangkaian memang telah dipersiapkan. Kalau antusias pasti tentu saja Kak. Untuk tahun ini lebih sangat antusias dan saya lihat lebih kritis ya. Tahun-tahun ini finalis-finalis juga memang dari 200 ke 44 bukan hal yang sangat gampang ya kalau untuk seleksi, itu luar biasa. Proses kurasinya ketat ya? Sangat-sangat ketat dan kita pun sangat kebingungan karena ternyata sangat-sangat hebat. Orang-orang di Jawa Barat, anak-anak di Jawa Barat, miss-miss di Jawa Barat ini orang-orang luar biasa ya, intelektualitasnya, pendidikan latar belakangnya juga, terus semangatnya juga, dan betul ya Kak, wawasan
grooming, bahkan attitude-nya juga luar biasa. Maksudnya kita pun menyeleksi ke tahap 44 ini sangat-sangat membutuhkan waktu yang cukup panjang, pertimbangan yang cukup besar juga untuk kita panitia. Jadi ya memang seperti yang tadi saya sampaikan, banyak sekali kan pertemuan-pertemuan entah itu online yang sudah kita laksanakan bersama finalis, dan memang kita juga sudah memberikan tips and trick mempersiapkan diri untuk nanti proses karantina dan juga grand final Miss Hijab Jawa Barat. Oke. Terus nih ngobrol-ngobrol juga Miss Santi, dengan hadirnya 44 ya betul. finalis yang nanti akan berkompetensi atau akan berkompetisi begitu ya di Miss Hijab Jawa Barat. Ini secara persyaratan nih, mereka yang hari ini sudah terhimpun, sudah dikurasi, itu secara syarat khusus ada gak sih? Kalau secara syarat khusus ada beberapa persyaratan. Yang pertama ya tentunya wanita muslimah. Betul. Dan memang yang kedua itu bersedia untuk selalu mengenakan hijab. Baik itu secara baik itu di media sosial ataupun di luar media sosial, menjaga hijabnya. Karena kita pun masih belajar ya Miss Nisa, masih proses belajar dalam menjaga hijab untuk tetap istiqomah. Semoga lebih baik lagi ya ke depannya. Lalu yang ketiga usia Kak. Usia untuk dewasa itu dari 18 tahun sampai 28 tahun. Lalu untuk yang cilik itu dari 7 tahun sampai 12 tahun. Oke, jadi itu sebagai persyaratan khusus ya yang memang harus ditempuh oleh para peserta yang sebelumnya menjadi finalis begitu. Nah, oke, kita tahan dulu ya. Kita akan berbicara dulu dengan Miss Nisa. Ini Miss Nisa ngobrol-ngobrol mengenai Miss Hijab Jawa Barat. Dampak nyata apa sih yang memang hari ini Jawa Barat lihat dari hadirnya Miss Hijab Jawa Barat? Oke. Kalau saya lihat khususnya memang saya bergerak di bidang literasi ya dan pendidikan gitu. Karena kita berdua ini masih terus belajar Kak sampai hari ini. Nah, untuk dampaknya itu yang saya lihat kita fokus ke indeks pembangunan literasi juga semakin meningkat dengan adanya teman-teman Miss Hijab. Dan kalau Miss Santi kan inklusivitas ya, bagaimana teman-teman disabilitas ini juga merasa dinaungi lah oleh teman-teman Miss Hijab Jawa Barat seperti itu. Jadi banyak sekali advokasi yang memang ternyata masyarakat itu butuhkan dan memang ternyata berdampak besar juga di masyarakat seperti itu. Respon pemerintah sendiri dari Jawa Barat itu seperti apa? Alhamdulillah ya, kita juga rencana di tingkat nasional mau ada audiensi juga ke gubernur ya. Tapi untuk di tingkat Jabar kita didukung oleh DPD juga. Oh, dari DPD juga. Oke. Jadi menarik ya apa yang tadi dibahas oleh Miss Nisa dan juga Miss Santi, bahwa memang proses itu tidak bisa berjalan secara instan. Ada rangkaian yang harus dilalui dengan persyaratan. Tentunya kalau berbicara Miss Hijab Jawa Barat bukan tentang hanya sebatas hijab, tapi juga sikap begitu ya, dan juga dampak gitu. Hadirnya tidak hanya sekadar bisa dilihat, tapi juga bisa dirasakan gitu. Dan ngobrol-ngobrol juga mengenai Miss Hijab Jawa Barat, ini menjadi langkah nyata dari Miss Hijab Jawa Barat untuk membantu begitu ya wilayahnya masing-masing untuk maju sesuai dengan tadi yang sempat disampaikan, ada beberapa fokus program yang memang harus terus digali. Para peserta hari ini berarti sedang bersiap-siap ya untuk karantina begitu ya. Dan kalau boleh ini sebelum kita ke closing statement gitu ya, Miss Santi, ada mentor atau pendamping khusus dari mana sih yang disiapkan untuk nanti istilahnya apa ya, membuat para peserta juga akan terus lebih baik? Oke. Kalau untuk mentoring, karena sebelum masuk ke karantina juga kita ada prakarantina kan. Jadi di prakarantina kita telah memberikan beberapa materi terkait dengan public speaking, advokasi, personal branding, muslimah berkarakter, MIS, yaitu manner, integrity, smart, and soleha. Lengkap ya? Iya, tuh manner, integrity, smart, and soleha, dan juga bagaimana bisa menjadi dirinya itu dipercaya diri ya. Betul. Itu untuk prakarantina. Nanti di karantina pun, nah segala bentuk hal tersebut nanti diuji di karantina. Oke. Yang sudah kita materikan di prakarantina itu akan kita uji semuanya di karantina. Betul. Jadi finalis hanya perlu mempersiapkan diri begitu ya untuk nanti mencapai atau melewati itu. Ada tambahan dari Miss Nisa? Ya, mohon dipersiapkan secara mental ya. Oke. Ya, dari tadi kita nggak notice mentalnya. Karena ketika ada di fase karantina itu kadang baik yang sakit, kemudian tiba-tiba stres, tiba-tiba wah banyak karena banget ya. Pesaingnya karena ya, melihat pesaing kompetitornya gitu. Jadi fokus aja pada dirinya sendiri sih. Boleh dong di-spill dari Miss Nisa dulu gitu ya, hadiah atau penghargaan yang nanti akan diberikan untuk winner di Miss Hijab Jawa Barat untuk di level dewasa itu apa aja? Oke. Jadi untuk winner di Miss Hijab Jawa Barat, insya Allah ya akan mendapatkan hadiah sebesar
hampir 75 juta ya. Dan itu sudah input dengan beasiswa S1 dan S2. Seperti itu, Kak. Itu untuk yang dewasa. Dewasa. Oke, karena memang ada 2 kategori, dewasa dan juga cilik. Nah, berbicara soal penghargaan yang diberikan untuk yang cilik, boleh Miss Santi di-spill apa aja tuh? Oke, baik. Kalau untuk yang cilik sendiri kan jangan patah semangat, bukan hanya yang dewasa yang akan mendapatkan hadiah yang cukup banyak, tapi cilik pun sama. Nanti kalian akan mendapatkan peralatan sekolah, skincare, dan juga beberapa voucher untuk kalian melakukan treatment atau klinik di klinik ya, Kak ya. Nah, kurang lebih kalau untuk nominal tersendiri itu di angka 5,5 juta. Oke. Cukup signifikan ya. Untuk kategori cilik itu udah luar biasa besar sekali begitu ya. Jadi ini semoga menjadi pecutan semangat untuk para finalis akan gigih gitu ya, berusaha mendapatkan tidak hanya penghargaan tapi juga dampak yang nanti akan diberikan untuk masyarakat. Terlahir nih kita tadi sudah banyak berbicara gitu ya mengenai rangkaian apa itu Misi Job Jawa Barat, bagaimana hari ini Misi Job hadir gitu. Terakhir mungkin dari Miss Santi maupun dari Miss Nisa boleh menyampaikan closing statementnya atau pesan untuk para peserta yang nanti akan berkompetisi ataupun mungkin pesan untuk para sponsorship. Boleh dari siapa dulu? Oke, Dari Miss Santi dulu. Terlebih dahulu, sebelum saya berterima kasih kepada para seluruh sponsor yang telah mendukung acara ini, saya mengucapkan semangat untuk seluruh finalis Misi Job Jawa Barat yang dewasa ataupun yang cilik, karena insya Allah dinanti di grand final nanti yang menjadi judges itu adalah orang-orang penting, orang-orang berintelektual tinggi, dan bahkan ada dari Putri Indonesia. Itu kita spill satu ya, Miss Nisa. Jadi tolong semangatnya dijaga, tolong lebih semangat lagi, dan tolong buktikan bahwa kalian yang terpilih menjadi 44 finalis dewasa dan juga 7 finalis cilik adalah orang-orang memang hebat yang bisa menunjukkan karakter dan juga dampak untuk orang sekitar. Terus juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor, terutama sponsor utama dari Universitas Widayatama yang memang telah memberikan beasiswa S2, Universitas Teknologi Bandung juga yang telah memberikan beasiswa S2 dan S1 untuk top 4 nantinya, serta ada juga dari BISA official, ada juga media partner Priangan TV salah satunya yang telah memberikan kita kesempatan untuk memberikan informasi terkait dengan Misi Job Jawa Barat sendiri. Lalu ada juga RRI, ada juga TV Harmoni, dan juga ada 32 MUA yang kita naungi yang nanti akan memberikan support untuk kegiatan Grand Final Misi Job Jawa Barat. Ada juga beberapa produk, ada Bening Clinics, ada juga Oriskin, ada juga nanti ada beberapa dari tempat untuk melatih diri dari public speaking, ada di GR Public Speaking, ada IPI Modeling School, ada juga dari Kampung Inggris Garut, serta ada juga beberapa seluruh produk-produk yang telah sampai ke kita untuk mendukung setiap rangkaian acara dan juga nanti mendukung gift ataupun pemberian hadiah ya Kak untuk pada nanti pelaksanaan Grand Final Misi Job Jawa Barat. Oke, luar biasa itu dari Miss Santi ya, boleh dari Miss Nisa. Oke. Halo seluruh finalis Miss Job Jawa Barat, baik itu kategori dewasa dan cilik. Semangat selalu untuk berkompetisi ya, tetap jaga kesehatan, staminanya, mentalnya, karena semua akan diuji ketika karantina dan juga grand final ya, Miss Santi. Kemudian closing statement yang bisa saya sampaikan adalah kualitas diri bukan sebanyak apa kamu dikenal orang, tapi bagaimana kamu bisa berdampak banyak untuk masyarakat sekitar. Ya, tetap jadi yang baik, ya, tetap jadi wanita yang terdidik, wanita yang cantik, dan terus menginspirasi masyarakat sekitar. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kami ucapkan terima kasih untuk Miss Santi, Miss Nisa yang sudah berkenan hadir begitu ya, memberikan informasi untuk para perempuan di Jawa Barat. Tentunya bersama Misi Job Jawa Barat sekali menjabat selamanya menginspirasi. Satu lagi yang mungkin kelupaan untuk para putri Misi Job Jawa Barat yang nanti akan berlaga ataupun dari perempuan Jawa Barat dan juga sekitarnya yang mau terus mendapatkan update informasi bisa langsung di stalking ya di Instagram Misi Job Jawa Barat _ Oke, jadi biar terus update informasi. Kalau misalkan belum berkesempatan untuk bisa lolos di tahun ini, mungkin bisa di tahun depan karena akan terus ada perekrutan begitu ya. Itu saja, terima kasih dan sampai jumpa.